Tapi alhamdulillah walaupun awak nggak menang, awak dapat rezeki. Wah, langsung aja nih bisa menang, ntar dia sombong. Jadi silsilah kenapa bisa itu Abizar Ayaden? Di kali kedua ini Abizar langsung ke juara 1. Apa memang nasibku nggak mau kuliah atau gimana nih? Ya kan yang itu dipilih di Pulau Jawa, Jogja. Naik langsung ke panggung tuh itu video call dulu mama. Aktif di lomba MTQ dan Solawat. Ya, peserta-peserta yang lain itu lebih hebat dari saya. Pede nyanyi depan vokalis gitu ya. Tapi harapan awak tuh untuk menang tuh putus di tengah jalan. Sempat ada culture shock gitu nggak sih? Kaget gitu ya. Apa yang awak pelajari di isi itu yang awak ajari sama anak itu. Oh darling, please believe me. Halo penonton setia podcast RRI Bukit Tinggi. Apa kabar kamu di hari ini? Wah, mudah-mudahan sehat ya. Seperti layaknya saya di sini Mutia Utami yang hadir kembali untuk Anda semua, untuk kamu semua di podcast RRI Bukit Tinggi. Sebelumnya, pernah gak sih kamu ngerasa ragu untuk melangkah keluar dari zona nyaman? Atau bingung gimana caranya menyeimbangkan antara kuliah, pekerjaan, dan passion yang kamu cintai? Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol dengan sosok muda yang punya cerita menarik tentang perjuangan di tanah rantau, dunia perkuliahan, dan kecintaannya terhadap musik. Dia datang jauh-jauh dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, merantau ke Padang Panjang dan bertemu aku di sini di RRI Bukit Tinggi. Berhasil jadi pemenang bintang radio RRI Bukit Tinggi kategori putra tahun 2025. Yeay! Kita sambut Abizar Ayaden. Nah, iya tolong dayang-dayang suaranya dong. Masa kita berdua aja di sini sama Abi ya kan? Oke, kita sapa dulu Abizar, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Abizar, ini kan kali keduanya Abizar itu ikut bintang radio ya. Kali pertama hampir nyaris, tapi gagal sedikit ya. Dan di kali kedua ini Abizar langsung ke juara 1. How do you feel? Gimana rasanya? Alhamdulillah banget sih, Kak. Soalnya kan tahun kemarin awak ngikutin bintang radio itu kan berharap tuh menang tuh. Iya pasti. Tapi ya kan? karena udah kesalahan. Tapi di balik itu tetap berusaha, tetap latihan, Iya. dan cari info lagi ada ndak tahun depan. Oh gitu. Oh kalau bintang radio don't worry be happy Abi, selalu ada setiap tahun. Apalagi kalau kamu mau ikut terus. Aduh. Iya. Abizar Ayaden. Kita penasaran, ini nama asli apa nama panggung nih? Karena kan biasanya penyanyi-penyanyi itu punya nama panggung ya. Untuk Abizar Ayaden itu nama panggung ya, Kak ya. Nama panggung, oke. Jadi kenapa bisa Abizar Ayaden? Orang dulu bertanya-tanya. Apa sejarah di balik itu? Sejarah balik itu kan awak setelah pertandingan RRI kemarin yang tahun kemarin. Oke, Kan bintang nggak radio menang tahun tuh. kemarin. Iya. Tapi alhamdulillah walaupun awak nggak menang, awak dapat rezeki. Oh, apa tuh? Rezekinya awak itu diambil sama label. Uh-uh. Labelnya itu nama labelnya Indoswara Musik Digital. Wow, keren ya. Oke, terus. Jadi yang mempunyai label tersebut namanya Pak Erwin Agam. Jadi silsilah kenapa bisa itu Abizar Ayaden, dia kan lagi nyari-nyari tuh apa nama yang cocok untuk di bagian apa namanya? Bagian apa nih? Apa namanya? Apa coba apa? Yang tahu tulis di kolom komentar ayo. Apa itu namanya? Di bagian dunia entertainment pula kan gitu, Kak. Oke. Jadi dia minta Abizar Ayaden itu ceritanya itu ayahnya Pak Erwin Agam itu namanya Abizar. Oh, baik. Kebetulan ya Iya, sama. kebetulan. Jadi dia ngambil Ayaden, aturannya awal pertama itu Ayahden, ayahku gitu. Oh, hanya diilangin? Iya, hanya dihilangin jadi dibuat Ayaden. Awal mulanya itu nggak terima. Soalnya kan awak nggak ngerti apa maksud dari tujuan nama tersebut. Iya, dan gitu. kita beda etnis juga Iya. gitu kan. Jadi awak juga kurang paham, tapi awak tanya bapak itu jelasin, soalnya Abizar dulu nama ayahnya. Dia ibaratkannya teringat gitulah. Iya. Karena nama awak Abizar, dia tukar menjadi
Ayaden, aturan Ayaden jadi Ayaden itu artinya ayahku gitu. Oke, jadi kayak untuk bisa nostalgia lagi lah Ya, sama nama begitu, Kak. ayah beliau gitu ya. Jadilah nama Abizar Ayaden. Oke, itu udah ini ya, udah dipatenkan lah ya buat tampil ya. Oke, karena di Bintang Radio juga dipatenkan nih buat tampil namanya Abizar Ayaden. Di sosial medianya juga dong, ya kan? Oke. Abizar. Ini kan kalau kata orang ya, berusaha dulu itu benar-benar kayak harus bersusah-susah dulu, terus dapat hasil yang mengagumkan seperti yang Abizar raih saat ini jadi juara 1. Nah itu better daripada wah langsung aja nih bisa menang ntar dia sombong. Nah tuh, menurut Abizar setuju nggak sama statement yang kayak gitu? Setuju banget, Kak. Kenapa? Soalnya gini, banyak orang yang dia mempunyai kemampuan, tapi di balik kemampuannya itu dia untuk menutupi dirinya dengan kesombongannya tersebut. Gitu. Misal nih. Caranya gimana emang itu ya? Bukan cara sih, lebih tepatnya misalnya gini, Kak. Nah, gimana? Dia punya kemampuan tuh, tapi dengan menutupi kebodohan dirinya atau gimana pun dia menyombongkan diri dengan satu hal tersebut. Dia pandai nyanyi nih, dia nak pandai semuanya. Oke, terus. Tapi dia banggain diri dia dengan kepandaian yang tersebut, yang satu tadi. Tapi dengan berlagak sombong gitu. Jadi orang pasti gondok dong. Males dong. Jengkel nengok dia gitu. Benar. Karena kan pasti orang ngomong dia ini udah nggak ada ilmunya, sok-sokan kayak gini gitu. Cuma nanya sekedar itu aja, bukan kamu aja yang pandai nyanyi gitu. Iya, masih banyak kok yang lain juga bisa nyanyi. Pokoknya intinya di atas langit masih ada langit lagi. Oke. Abi, kamu pernah gak sih punya pengalaman yang paling berkesan selama kompetisi 2 tahun ini gitu? Nah, entah itu ketika latihan, tampil, atau mungkin pas pengumuman juaranya. Untuk pengalaman selama 2 tahun ini, Kak. Untuk pengalaman yang tahun lalu dulu. Jadi di tahun lalu yang kemarin kan awak baru pertama kali nih mengikuti audisi Bintang Radio di RRI ya, Kak. Betul. Sebelum-sebelumnya juga nggak pernah ngikuti audisi tersebut. Ya pengalaman yang paling berkesan bagi awak itu saya tuh tampil sudah berusaha semaksimal mungkin. All out lah gitu ya. Tapi harapan awak tuh untuk menang tuh putus di tengah jalan dikarenakan nervous saya tadi tuh, Kak. Iya, gara-gara diteriakin gak sih? Kan aku tuh MC-nya ya kan kakak di belakang tuh. Kakak MC ya. Oh iya. MC. Terus di belakang teriak gitu kan, Abizar, maksudnya positif, nyemangatin. Ya kan? Ternyata si Abizarnya kaget. Langsung lupa nada kan? Iya. Waktu itu ya. Soalnya itu modulasi, Kak. Modulasi, benar banget. Oke, nah itu di yang tahun pertama pertama. ketika masih jadi maba ya diisi ya. Banget. Nah, tuh sekarang tahun kedua gimana? Apa nih yang berkesan? Yang paling berkesan bagi awak tuh awak gak nyangka juga menang, Kak. Bukan berarti gimana-gimana, soalnya peserta-peserta yang lain itu lebih hebat dari saya gitu. Untuk dari segi vokal mereka, dari teknis cara mereka bernyanyi dibanding saya gitu, Kak. Ya mungkin ini rezeki bagi saya untuk maju ke babak selanjutnya dan meraih juara 1 gitu. Benar banget ya. Karena pas pengumumannya tuh Abizar langsung sujud syukur gitu ya kan? Ya itu bukan hanya sekedar gaya tuh, Kak. Iya emang beneran. Itu memang spontan gitu. Karena bersyukur gitu, Kak. Itulah. Kayak siapa nyangka ya kan? Betul, Kak. Tapi nyangka gak sih pas disebutin nih? Nyangka gak sih kayak enggak, at least 3 besar masuk nih gitu? Gimana? Enggak, soalnya untuk mengenang dari tahun yang kemarin itu, tahun kemarin lah. Kan gitu juga juara 3 ini, juara 2 ini. Udahlah nggak dapat. Begitu juga pengumuman yang tahun ini, juara 3 nama saya nggak ada disebut, juara 2 nama saya nggak ada disebut. Kan itu nampak mimik wajah awak tuh. Alah gitu. Juara 1 kan nggak nyangka tiba-tiba langsung menang gitu. Mau nangis juga nggak bisa nangis, karena tapi ya nggak tahu, Kak. Iya, berasa kayak haru gitu ya. Cuma pengen nangis di situ, tapi nggak bisa. Oh, itu ada lagunya. Ingin ku menangis, tapi ku tak bisa.
maksa pede nyanyi depan vokalis gitu ya. Depan suara penyanyi. Ya nggak apa-apa lah ya kan Bi. Iya, Kak. Oke. Nah Abi, siapa sih orang yang paling besar perannya dalam perjalanan kamu bisa jadi juara Bintang Radio Indonesia RRI Bukit Tinggi ini? Banyak, Kak. Banyak. Siapa aja, sebutin dong. Mereka pada nonton juga nih sekarang. Ya, salah satunya itu kedua orang tua. Pasti. Karena sebelum awak tuh tampil, Mhm. sebelum awak tuh berangkat ke RRI ataupun naik langsung ke panggung tuh itu video call dulu mama tuh. Oh, video call mama Ya. dulu. Oke. Video call mama, video call ayah, minta doa, semoga lancar di atas panggung, Mhm. dan mudah-mudahan gak mengkhianati hasil gitu, Kak. Dan Ya. alhamdulillah juga dapat. Dan yang lain itu salah satunya rekan-rekan dan teman-teman semua Mm-mm. yang udah dukung saya, yang sudah bantu voting saya. Mhm. Ya salah satunya itu teman-teman terdekat yang ada di ISI, Oke. yang sudah support dari bukan hanya teman-teman, dosen-dosen juga. Dosen juga ya Dosen bahkan juga ya. karena mereka sangat support Mm-mm. sama saya, Kak. Alhamdulillah. Itu saya bersyukur kali. Dan Mhm. ya intinya yang terlibat di dalam ini semua itu Abizar tuh berterima kasih sebanyak-banyaknya dan tidak tahu mau ngucapin apa lagi selain berterima kasih itu, Kak. Iya, Seperti oke, speechless juga jadinya. Iya. Pokoknya all about thank you very much gitu ya. Oke, Abizar. Dulu katanya Abi ini punya cita-cita, ya kan? Nah, cita-citanya itu bukan penyanyi sebenarnya. Ya, Justru awalnya aktif di lomba MTQ dan Solawatan. Iya, Betul. 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 Betul banget. Wah, aku tidak menyangka. Gimana ceritanya Bi kok bisa sampai beralih ke dunia tarik suara? Gitu. Oke. Jadi awak dari SD itu, Kak, Mm-mm. sudah berkecimpung gini. Mhm. Keluarga awak itu memang keluarga orang yang Islami banget gitu, Kak. Oh, religius banget Religius ya. banget. Oke. Dari abang ayah, abang umi, Mm-mm. dari semua keluarga lah, atau nenek segala macam itu memang religius banget. Dan awak tuh dulu gak mengenal nyanyi sama sekali, musik sama sekali. Itu awal mulanya itu dari nenek, Oke. mendiang nenek dari sebelah mama. Iya, Nenek itu kebetulan guru ngaji, Kak. guru ngaji. Guru ngaji. Oke. Saya itu dulu kalau saya ingat Mm-mm. mulainya ngaji itu dari kelas 4 SD. Mhm. Saya itu udah mulai baca Iqra, Kak. Oh, baik. Saya mulai baca Iqra dan belajar sama nenek. Mhm. Sering belajar. Dan satu teringatnya kalau misal awak tuh nggak belajar tuh, atau tuh dulu selama nenek ngajari kan, nenek itu guru ngaji nih. Iya. Banyak orang yang datang-datang ke dalam rumah yang mau belajar ngaji sama Oh, nenek. jadi terima les juga Enggak privat les. gitu. Yang saking salutnya awak sama nenek dulu itu, bayarnya nggak pakai duit, Kak. Terus? Dulu awak masih masuk di zaman nenek itu pakai lampu teplok gitu, Kak. Oh, Pakai oke, jadi oke. bayarnya minyak tanah. Oh iya, karena emang butuh Iya, ya buat butuh. penerangan gitu Iya, ya. soalnya di kampung saya itu Mm-mm. masih minim kali untuk ibaratnya Listrik. masih terlalu kolot lah, bukan itu bahasa kasarnya ya, Iya, Kak ya. iya, iya. Kayak gitulah untuk di kampung awak tuh. Tapi untuk uh. sekarang alhamdulillah udah maju. Jadi Alhamdulillah. saya mulai mengenal ngaji, saya belajar banyak dengan nenek. Mm-mm. Lanjut berlanjut meninggallah nenek. Di umur Abizar berapa waktu itu? Awak meninggal nenek tuh di umur SMP kalau nggak salah, tapi awak udah lupa, Kak. Lupa, Pak. Tapi ya udah bertahun-tahun juga dong belajar ngajinya sama Iya. nenek kan? Terus? Sama nenek. Terus setelah nenek meninggal, awak bukannya langsung berhenti tok di situ. Awak langsung cari guru ngaji juga. Itu di kampung awak namanya Nek Isal. Masih ada hubungan saudara? Masih, alhamdulillah hubungan saudara enggak? Oh enggak, gitu. Hubungan saudara enggak. Di situ mulainya awak ngulang lagi Iqra tuh. Awak ingat banget tuh di semua murid-murid yang cepat nangkap di dalam untuk dunia Quran, dunia ngaji tuh. Awak lumayan cepat nangkap, Kak. Oh iya? Ya. Oh. Kalau yang lain-lain tuh kan macam Iqra, orang itu 5 bulan terkadang belum tamat. Belum ini kan.
Nah, Abizar dalam berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan aja. 2 bulan awak ingat Wah, itu. keren. Itu Iqra, baru lanjut Al-Qur'an. Al-Qur'an itu selama 3 bulan awak menamatin Al-Qur'an itu 1 juz. 30 juz. Berapa bulan? 3 bulan, Kak. 3 bulan? 3 bulan. Wah, luar biasa. Nggak salah kan? Hebat ya. Itu tiap hari berarti one day one Iya, juice. Memang tiap Emang hari. one day one juice Yes, gitu ya. iya, Kak. Wih. Memang dikejar, di-push terus kayak gitu. At least ya setengah jus lah 1 hari Iya, gitu ya. begitu, Bisa ya. Wah, keren. Itu gimana cara bagi waktunya? Kayak ya seumur-umur saat itu Abizar juga anak cowok pasti lagi Iya. aktif-aktifnya. Gimana cara bagi waktunya? Oke, itu kan di zaman SMP tuh ya, Kak ya. Menurut awak pribadi nggak terlalu sibuk-sibuk banget, paling sibuk main-main ya, Kak ya. Sibuk main ya. Ya, awak ingat kali tuh, kalau awak tuh nggak ngaji tuh, mama tuh ada hanger. Wih. Ini, Iya, ini iya, tapi iya. walaupun Keras ya. mama kayak gitu, ada feedbacknya ke awak. Iya, Untuk pasti. sekarang tuh udah nampak. Dan bersyukur malah. Bersyukur ya? banget, sangat bersyukur, Kak. Jadi di antara orang tua awak itu yang paling keras mendidik itu mama memang ya. Ayah bukan yang nggak keras mendidik, tapi nggak terlalu. Tapi tetap juga mungkin masing-masing punya cara mendidik. Iya, pasti ya. Karena kalau keras dua-duanya pusing juga nanti Iya, kan. Harus ada keseimbangan dalam hidup ya, Bi. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, Abi, sempat nggak Abi ini ngerasa minder atau nggak pede di awal pindah dari tilawah ke dunia nyanyi? Kalau iya, gimana cara ngatasinnya? Untuk minder, Mm-mm. iya mungkin. Iya. Kenapa kok minder? Itu kan masih yang sama-sama suara ya yang diandalkan gitu. Oke. Awak dulu tuh ikut tartil, Kak. Tartil Quran. Oke. Itu umur awak masih umur 16 tahun atau 15 tahun kalau nggak salah. Mm-mm. Itu mengikuti ajang kompetisi MTQ Mm-mm. di dalam cabang tartil Quran. Oke. Awak mindernya itu awak paling tua tuh, Kak. Oh, yang lain berapaan nih umurnya? Yang lain tuh umur 13, 14. Oh, gitu. Di bawah awak. Berarti Ya, kita telat gitu ya? Iya. Tapi kan itu ada batasnya sampai umur 17 tahun gitu. Jadi di bawah 17 tahun itu masih bisa ikut. Gitu, Kak. Awak mindernya itu karena awak menang di kabupaten nih. Sempat menang di kabupaten. Alhamdulillah menang di tingkat kabupaten, naik ke tingkat provinsi. Wah. Di tingkat provinsi itu intinya awak yang paling tua tuh, Kak. Awak yang paling tua. Dan awak udah menampilin yang terbagus. Ternyata? Selama saya latihan. Ternyata yang menang itu yang adik-adik itu. Iya, malah nggak masuk sama sekali. Gak masuk sama sekali. Oh gitu. Harapan juga gak masuk, Kak. Oke. Jadi mindernya itu saya udah umur sekian tapi kok menang adik-adik itu. Tapi awak bukan yang nyesali gimana perjuangan awak itu, mungkin kurang latihan mungkin. Iya. Ya itu tadi, Kak, belum tentu walaupun umurnya udah tua pasti lebih hebat. Lebih hebat belum tentu. Iya, benar banget. Berarti itu jadi motivasi Ya, ya, motivasi untuk banget, bangkit lagi dan nanti bisa berhasil gitu Iya, betul. ya. Terbukti sekarang ini ya kan. Tapi tenang, Abizar jalanmu masih panjang sekali ya kan. Oke, Abizar ini aslinya Sumatera Utara nih. Iya, Sumatera Utara. Ya kan? Terus merantau ke sini hanya untuk kuliah. Berarti pas kuliah aja nih datang ke Padang Panjang atau Iya. sebelumnya udah pernah ke Sumatera Barat juga? Belum pernah. Belum pernah. Why memilih Padang Panjang? Awak sekolah di Man Labuhan Batu. Mm-mm. Awak selama sekolah itu kalau untuk pelajaran-pelajaran lain itu kurang lengkap di otak, Kak. Oh gitu. Sejak kapan ngerasa kayak gitu? Dari SMP juga mungkin. Udah mulai ngerasa? Udah mulai merasa. Oke. Terus Jadi yang sukanya- nangkep rasanya apa emang? Kan ada mata pelajaran dulu namanya seni budaya sama macam kriya seni gitu. Kalau macam kriya ini kan macam membuat bahan-bahan dari daur ulang, dari Iya. aqua gitu. Awak lebih suka yang kayak gitu, ibaratnya yang praktek. Oh iya. Yang praktek. Bukan yang teori-teori Nah. gitu ya. Tuh awak makanya memilih isi Padang Panjang. Mm-mm. Awak alhamdulillah kan termasuk golongan eligible, Kak. Dapat untuk biar masuk ke kuliah itu kan awak bagian eligible, Oke. jalur undangan. Oke.
Awal pertama itu saya milih isi Jogja. Oh iya, lebih jauh bahkan ya. Lebih jauh. Kalau ini mah masih sama-sama Sumatera. Iya, Kak. Ya kan yang itu dipilih di Pulau Jawa, Jogja. Nah, terus kenapa kok akhirnya berakhir di Padang Panjang? Awak milih isi Jogja. Heeh. Kemarin udah ngebet kali itu bahwasanya lulus. Rupa-rupanya nggak lulus. Berat saingannya. Berat banget sih, Kak. Iya. Soalnya masuk ke isi Jogja itu harus punya talenta sebelum masuk itu. Oh gitu. Setidaknya teori musik itu kita udah paham. Seperti itu. Jadi Tapi Abi belum ya? belum. Belum. Sama sekali belum, Kak. Mm. Awak masih suka-suka nyanyi-nyanyi gitu doang. Mm. Baru awak diusulin sama guru seni awak itu namanya Pak Ahyar. Mm. Dan berterima kasih banget juga sama Pak Ahyar. Dia ngusulin awak ngambil jalur UTBK. Awak ujian tuh ke Medan, ke UMSU awak ujian, Kak. Oke. Ujian secara komputer. Mm. Awak ngambil di isi Jogja, tetap awak pilih, awak ngotot memang mau di situ. Emang pengen banget ngebet Pengen banget banget. itu ya. Ngebet banget. Awak pilih dia nomor 1 itu isi Jogja. Nomor 2 Padang Panjang. Oh. Baru pengumuman lah. Begitu pengumuman, rupa-rupanya isi Jogja juga nggak lolos. Iya. Lagi nih. Itu ya. udah langsung memang nggak di sini. Down nggak perasaannya waktu itu? Lumayan juga, Kak, soalnya udah nggak tahu mau kuliah di mana aku nih. Jadi yang bagian keduanya belum mau buka. Oh. Karena ada 2 tuh pilih. Iya, Padang Jogja Panjang satu sama lagi. Padang Panjang ya. Oke. Jadi awak buka yang nomor 2, alhamdulillah lulus di isi Padang Panjang tuh seneng banget loh, Kak. Soalnya pas di eligible itu udah apa memang nasibku nggak mau kuliah atau gimana nih. Itu, Kak. Sampai mikirnya kayak gitu Sampai ya. Kak, berpikir yang nggak positif juga. Sampai kayak gitu. Baru lolos saya di si Padang Panjang itu kompromi dulu sama orang tua. Oh, orang tua gimana? Langsung yang support atau aduh jangan deh gitu? Orang tua support. Oh, full ya. Support banget. Ada tapinya, Kak. Ada tapinya. Ya. Apa itu tapinya? Awak tuh dari kalangan bukan orang yang berada. Oke. Ya pasti Kakak tahu tapinya itu bagian ekonomi pasti ya. Awak tuh minder sama teman-teman yang kuliah di si Padang Panjang itu. Awal mula PKKMB itu diantar sama orang tua. Yang dari bahkan yang dari dekat-dekat pun diantar dari orang tua, yang dari jauh diantar orang tua naik mobil segala macam. Nah, kita nih gimana? Awak itu berangkat ke Padang Panjang itu naik bus. Dan sendirian? Sendirian. Oke. Dan baru awal pertama kali menginjak Sumatera Barat itu baru kuliah ini, Kak. Sebelum-sebelumnya pernah ngajak orang tua apa segala macam jalan-jalan gitu, mungkin ya itu tadi ekonomi tadi nggak ada. Tapi ya aku bersyukur juga gitu, Kak, karena dulu pengen kali aku ke Sumatera Barat. Ya begitu udah ke Sumatera Baratnya langsung tinggal di sini gitu. Iya, kuliah Ya, ya, menimba kuliah. ilmu di sini dan berkarir juga di sini. Iya. Iya kan? Wah, alhamdulillah. Jadi menyedihkan tapi ya ada positifnya juga. Positifnya juga ada, Kak. Pastinya. Pokoknya intinya bersakit-sakit dahulu lah ya. Bersenang-senang kemudian. Nungguin Abi balas nggak nih? Untung tektokan ya kan. Oke. Nah, Abizar, sempat ada culture shock gitu nggak sih? Kaget gitu ya, perbedaan ada tradisi budaya kebiasaan ketika di Sumatera Utara dulunya ya, lahir besar di sana sama di Sumatera Barat sekarang. Banyak sekali. Apa yang paling berkesan buat Abi? Lebih bukan berkesan sih, Kak. Tapi Macam menantang juga sih. Ya. Apa tuh? Kalau di kampung awak itu kan bahasanya itu kan agak lumayan kasar ya. Iya, ngomongnya pun keras. Ngomongnya juga keras. Iya benar. Tapi bukan berarti awak tuh nyakitin orang gitu. Baru tahu semenjak di sini tuh awak tuh kan awal mulanya ngomong tuh memang logatnya itu terlalu Batak kali. Oh, kental banget Kental ya banget. medannya. Oke. Ini mulai terbangun makanya agak-agak Melayu sedikit. Untung Gak aja lembut ketemunya sedikit. sekarang ya, kalau nggak kaget-kaget nih. Terus? Ya, jadi macam kalau di Sumatera Utara itu kan ngomong sama orang, "Hei kau gini." Iya. Jadi awak buatlah tuh di sini Pakai kau. pakai kau. Dan Kaget itu lah bukan ya. sama laki-laki, Kak. Sama perempuan. Sama perempuan. Wah. Begitu awak bilang kau sama dia,
Apa reaksinya? Reaksi gimana? Dia langsung marah-marah gitu Kak. Oh, marah. Kok marah kau sama aku? Bilang kayak gitu. Aku kan ngomong baik. Iya benar. Iyalah kau kan aku katanya. Heeh. Kalau di Minang ini langsung dijelasin lah. Langsung dia jelasin. Istilahnya nggak boleh kayak gini, ngomong kau sama perempuan itu kasar. Oke, itu baru tahu. Salah satu baru tahu tuh. Baru semacam lingkungan juga. Lingkungannya gimana nih? Alhamdulillah baik. Mm-hmm. Mungkin kalau ya namanya juga di perkuliahan tergantung awak milih teman lagi Iya, kita. Pasti. Kalau itu di mana tempat juga berlaku seperti itu. Iyalah, ya dimanapun yang baik ada, yang kurang Yang baik kurang juga baik ada juga pasti ya kan. Tapi ya semuanya bisa dipelajari dan bisa adaptasi juga kan Bi ya. Betul. Nah alhamdulillah, iya gitu. Jadi jangan kau sama perempuan itu kasar Iya. Bi. Tiba-tiba nanti dia bertanya kan, udah makan kau Kak? Hah? Kaget kakak Bi gitu tuh. Tapi sekarang tetap masih gitu loh Kak. Oh masih tetap ya? Ya mungkin orang itu yang si Abizar memang Ngerti. gini orang. Iya, dia emang orang Sumatera Utara gitu kan. Tapi bukannya waktu egois, bukan, tapi memang secara lembut tuh susah. gak aku gitu. Iya. Tenang nanti bisa seiring berjalannya waktu ya, ketemu orang yang tepat bisa itu Bi ya. Oke. Sekarang Abi ini kan merantau sambil kuliah. Ya, Kak. Ya kan? Apa yang dirasa jadi tantangan terbesar sebagai anak rantau yang juga aktif di dunia musik? Tantangan terbesar. The big challenge. Benar. Tantangan terbesar apa tuh? Karena waktu kuliah di jurusan seni musik, Betul. bagian bidang musik, tantangan terbesar waktu kalau ada job di luar. Iya. Ini cuan nih di satu sisi. Sisi lainnya kuliah. Gimana tuh? Itu paling membuat pening kepala sih bagi saya. Pasti. Misal nih Kak, awak tuh kan kuliah di seni musik, keluarnya kan untuk itu juga. Betul. Tapi di lain sisi, tujuan saya ke Padang Panjang itu, ke Sumatera Barat itu untuk kuliah awal mulanya. Bukan mau cari duit. Oh iya, emang untuk kuliah. Memang kuliah. Belajar. Tapi itulah tadi dapat job, dapat ini, dapat itu, kan tergiur. Iyalah, pasti rezeki kan. Ya tantangan terbesar awak itu lebih ke membagi waktu aja sih Kak. Itu kurang sih sama saya. Iya. Oke, ya mungkin bisa sharing mungkin sama orang yang udah berpengalaman, siapa kali seniornya ada ya, mungkin. itu udah sering juga, tapi masih tetap aja terkadang mau dia, misal nih, awak udah nerima job, dan itu waktunya memang udah nggak ada di waktu kuliah. Oke. Tiba-tiba saja itu nanti namanya juga perkuliahan ya Kak ya. Gak tentu kapan tiba-tiba mau latihan. Oh iya. Di situ nanti dadakan gitu ya. Jadi gak balance dia. Benar. Iya, karena kalau udah yang dadakan kayak gitu, wah ini dibatalin juga nggak mungkin. Nah, gimana solusinya? Apa langkah yang kamu ambil Bi? Ya, langkah yang awak ambil itu namanya juga awak tuh masuk ke dunia entertainment ya harus profesional juga kan Kak. Memang harus salah satunya itu ada yang ditinggalin. Iya, kita harus tahu prioritas kita ya. Jadi kalau sekiranya yang awak tinggalin itu kuliah ya harus bertanggung jawab apa yang sudah awak lakuin. Benar. Jadi kalau sekira alpa atau ngulang atau bagaimana itu ya udah resiko bagi saya. Gitu lagi Kak. Soalnya nggak bisa disamain juga, nggak bisa mau dipilah-pilah juga, keteteran. Itu sih lebih tepatnya kayak gitu Kak. Lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke, Abi. Dari yang kita semua tahu nih ya, selain kuliah nyanyi, Abizar itu ternyata juga udah aktif ngajar nyanyi. Hebat sekali. Bagaimana nih cara bagi waktunya? Terus siapa aja yang jadi muridnya? Oke. Jadi awak ini baru-baru nih Kak. Baru-baru ya. Udah berapa lama? Udah bulanannya? Ada 2 bulan. Oh baru 2 bulan. Ini jalan 1 bulan. Ini jalan 2 bulan nih. Jalan 2 bulan. Jadi awak tuh awal mulanya dapat tawaran ngajar tuh dari salah satu dosen juga di ISI. Mungkin dia percaya dengan saya bahwasanya awak tuh bisa untuk ngajarin vokal, dan yang awak ajar itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oke. Itu nama anak itu Afia. Awal mulanya awak untuk ngajar itu karena awak dapat dari dosen tuh Kak.
Jadi dia yakin awak bisa ngajar. Mm-mm. Jadi awak selama mengajar itu apa yang awak pelajari diisi, awak tuh mayor vokal kan Kak. Oh Jadi iya. balance dia. Ah, ah. Apa yang awak pelajari diisi itu yang awak ajari sama anak itu. Dan tantangan berat bagi aku itu Kak, apa yang dirasa? ternyata ngajar itu nggak segampang itu. Mm-mm. Salah satunya apalagi Susah ngajarin ternyata. anak-anak kan Kak. Oke. Afia, coba nyanyi, coba berdiri gini. Iya. Itu nanti udah awak ajari kan, misal mama 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 mama, misal gitu Kak. Gitu. Kayak gini lah, kayak gitu lah. Iya kan? Ya, apalagi awak tuh kan orangnya agak sabar tuh agak kurang. Oh, aduh, tipis kesabarannya, takut. Terus gimana menghadapi si Afia tadi akhirnya? Tapi di balik itu semua awak belajar. Oh, jadi guru yang harus Iya, harus memang harus gini gitu ya. tapi awak bertolak ke belakangan, awak lihat ke belakang awak juga dulu kayak gitu kan di sekolah. Wajar sih. Karena awak dulu kan pikirnya pendek tuh. Mau ngelawan guru, mau kayak gitu, gak pikirin. Tiba-tiba balik di awak. Awak yang ngajar. Jadi ya udah ya. Jadi ya udah. Terima. Kayak gini rupanya dirasain guru itu. Awak terima aja. Tergantung gimana cara pendekatan awak sama anak itu. Benar. Tapi awak sukanya sama yang si Afia ini awak ajarin tuh tingkat musikalitasnya itu tinggi Kak. Oh ya, emang Tinggi berasa sense of musicnya Yes, gitu ya. Oke. sangat tinggi sekali Kak. Jadi dia itu lebih menurut awak tuh lebih keren lagi. Lebih keren dibanding awak tuh. Salah satunya kan awak tuh agak kurang tuh lagu-lagu bahasa Inggris. Oh, dia bisa. Alhamdulillah dia bisa Kak. Oke. Tapi walaupun dia bisa, dia tetap tuh macam sharing sama saya. Saya juga sharing sama dia. Saya latihan vokal dia. Tergantung kamu mau cari genre apa. Kamu masih kelas 5 SD aku bilang. Masih panjang lagi nih. Benar. Jadi kita sama-sama belajar. Kamu mau tanya apa yang kurang bagi kamu tentang vokal itu bagaimana, teknik vokal itu bagaimana, saya bisa ajari. Kalau untuk masalah lagu itu tergantung cara kamu pembawaan, cara bernyanyi lagi. Iya. Itu sih aku bilang. Seperti layaknya Abizar ya. Iya. Ya kalau lagu pop, aduh ya kan. Wah, selain itu genrenya sudah lah dilahap sama dia ya kan. Nggak percaya lihat aja di channel YouTube kita penampilannya Abizar ya kan. Nah Abizar, kalau dilihat-lihat Abizar ini sepertinya selalu senyum, positif vibes gitu kan. Nah tapi tentunya yang namanya hidup tidak selalu berjalan lancar. Ada naik turunnya. Di saat apa Abizar ngerasa paling down dalam hidup ini? Kalau untuk paling down, awak nggak tahu ya Kak. Belum ya. Karena baru 19 tahun ya hidup di dunia ini ya. Palingan ya kalau untuk masalah itu semua orang juga punya masalah Kak. Pasti. Jadi awak tuh memang nggak, kalau memang awak tuh nggak bisa dalam satu bidang itu, awak buat pening diri saya sendiri. Oh, gimana tuh? Awak orangnya nggak enakan Kak, jujur aja. Jadi kalau ada awak buat kesalahan, ada yang terlibat di dalam kesalahan awak tuh nggak enakan tuh. Gak enakan banget. Iya. Terus kepikiran nggak? Jadi overthinking nggak Ya, di situ? itu pasti Kak. Jadi kepikiran misal awak buat suatu kesalahan atau bernyanyi atau gimana. Misal awak main band nih, awak jadi vokalis, awak salah tuh. Pasti awak memikirkan player-player yang lain. Itu mikirkan orang ini kecewa nggak ya awak nyanyi kayak gitu. Orang ini kayak gini ya. Jadi panjang ya. ya. Itu pasti ngucapin minta maaf tuh berkali-kali kalau bisa sampai telinga orang itu. Iya serius itu Kak. Karena gak enakan tadi. Gak enakan tadi. Awak memang kayak gitu orangnya. Iya. Karena merasa bersalah gitu. Sebetulnya kan gak boleh gitu ya Kak ya. Orang itu juga gak mempermasalahkan. Iya. Tapi awak tuh kalau misalnya udah gitu tuh gak enak kalau gak awak luapin. Iya gitu. benar. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bagus jadi orang kayak gitu. Karena banyak juga orang-orang yang gak tahu diri. Udah salah aja tetap gak tahu diri bahkan ya kan. Abizar, genre apa yang kayaknya tuh emang Abizar banget dan kenapa sih kok itu genrenya gitu? Awak mulai tahu genre-genre itu diisi Kak. Baru diisi. Awak tuh dulu taunya lagu-lagu kasidah. Iya. Lagu-lagu dangdut. Oh iya. Melayu.
mulai naik genre musik awak tuh, musikalitas awak tuh diisi parang panjang. Itulah mulai naik ya. Mulai naiknya. Jadi rock itu awal mulanya awak tahu tuh diisi. Tapi sebelumnya awak suka tuh sama penyanyi, awal mula sekali dalam bernyanyi tuh Idolanya siapa? Judika. Oh iya, memang ya. Itu awal mula sekali itu, Kak. Iya. Baru mulai tahu awak lagu-lagu band-band Melayu macam lagu-lagu Charlie, Wali. Nah, itu awal mulanya. Tapi semenjak awak masuk diisi, coba dipelajari lagi genre yang lain. Musikalitas itu agak dikembangkan lagi gitu. Sama lagi. Abang-abang tingkatan yang lain gitu. Oke, awak bilang gitu. Awak udah dengerin lagu-lagu yang lain? Oh, ini lagunya ini cocok nih buat aku. Feel the beat gitu ya. Awak tuh lebih suka lagu-lagu yang upbeat banget, Kak. Jadi semangat awak tuh lebih keluar di lagu tersebut. Bukan berarti lagu-lagu yang slow, mellow itu nggak suka. Tapi mungkin untuk pembawaan lebih tepatnya dapatnya feelnya itu di upbeat tadi. Iya. Lebih bisa explore lah ya. Oke. Jadi genre yang aku suka tuh rock and roll. Oh, rock and roll. Ya kelihatan dari stylenya ya, Bizar ya. Gitu, Kak. Nah, celana cut brainnya. Tapi awak untuk penampilan cut bray apa segala macam itu nggak FOMO, Kak? Oh, nggak FOMO. Emang Awak dulunya itu memang penampilan seperti itu. Awak dulu suka pakaian-pakaian jadul gitu, Kak. Ala-ala suka yang 90-an. vintage. Ya, vintage. Mungkin nyatu aja sih menurut awak gitu. Masuk aja. Jadi bukan karena awak suka rock and roll, awak ngikuti sok-sok gitu. Enggak, bukan. Iya, tapi cocok. Ya, it suits you. Ya. Sekira nggak cocok pun awak nggak pala pentingin omongan orang. Iya, benar. Diri saya. Biar gitu. orang berkata apa ya kan? Oke. Abizar. Kita ke games dulu boleh? Boleh. Iya kan? Nah, ini Abizar di sini tinggal pilih aja di segmen this or that. Jadi tinggal pilih ini atau itu terus sebutin alasannya. Ya. Kita mulai yang pertama, kuliah pagi atau perform malam? Perform malam. Why? Kalau perform malam lebih asik. Kalau kuliah pagi karena ngantuk. Oh, keseringan begadang. Asik. Aduh. Lagu cover atau lagu ciptaan sendiri? Kalau bisa ciptaan sendiri. Udah pernah? Udah ciptaan ada? sendiri udah ada, cuman belum di rilis. Iya, belum di aransemen. Belum di aransemen. Oke, kita tunggu ya. Oke, Kak. Siap. Suara emas atau teknik vokal yang sempurna? Teknik vokal yang sempurna. Kenapa? Kalau teknik vokal yang sempurna itu sebanyak-banyaknya kita bernyanyi kita nggak capek, Kak. Oh gitu. Kalau suara emas itu orang banyak suara emas. Iya sih. Untuk teknik vokal yang bagus itu orang jarang gitu. Itu sih. Oh, itulah kuncinya ya. Oke, menang lomba atau bisa tampil di banyak panggung? Bisa tampil di banyak panggung. Kenapa? Kalau tampil di banyak panggung tuh untuk pengalaman mungkin lebih pede ya, Kak ya. Nah, Kalau misalnya menang lomba hanya sekedar angka, Kak. Benar. Banyak orang lomba itu juara satu jadi meninggikan diri. Aku menang kok, aku kayak gini kok. Tapi beda sama yang lain. Ya, tujuannya itu kan untuk biar bisa mengeksplor diri. Eksplor diri untuk bernyanyi dalam bidang bernyanyi. Ya kalau misalnya nggak dapat panggung gimana bisa mengeksplor cara bernyanyi kita tadi. Benar banget. Karena dengan tampil di banyak panggung ya pasti pengalamannya beda-beda. Iya kan? Oke, mantap. Musik sebagai hobi atau sebagai karir? Dulu hobi, sekarang karir. Oh, jadi sempurna lah ya. Asik. Kolaborasi dengan penyanyi idola atau tampil solo di ajang nasional? Kolaborasi dengan idola. Wih, sama Judika. Bang Judika. Kalau bisa juga, tapi ada yang paling aku suka tuh kolaborasi. Siapa? Pengen sama God Bless sih. Oh, God Bless. Cuma sayangnya apa masih hidup mereka itu? Masih ya. Masih. Oh iya, Ahmad Albar ya. Iya, Ahmad Albar. Wah, Jahara memang. Oke, jadi pengen satu saat nanti. Pengen banget. Misalnya ada peluang itu, ya, will you take it or leave it? Diambil atau aduh belum siap nih gitu. Diambil, Kak. Diambil. Apapun yang terjadi. Gak sesiap-siap banget pun aku. Awak ambil dulu. Wih, keren. Soalnya pengalaman untuk manggung sama memang musisi yang terbaik itu yang legend itu sangat susah. Iya. Artis-artis yang terkenal aja pun belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Iya.
Jadi 1 dalam 1000 ketika kita punya kesempatan kenapa enggak? Ya, kan? betul, Kak. Oke. Nah, sebelum kita tutup cerita-cerita kita di podcast hari ini, mau nanya lagi nih, sedikit lagi ya. Apa tuh, Kak? Setelah menjuarai bintang radio RRI Bukit Tinggi, apa langkah atau target selanjutnya yang pengen dicapai sama Abizar? Target selanjutnya itu aku kalau bisa memang untuk mengembangkan di bidang seni tersebut, ya salah satunya di bidang suara, cara bernyanyi. Karena ini udah dapat peluang bahwasanya Bizar dapat tuh kan juara 1. Jadi awak tuh kepengen gimana caranya kalau masuk di dunia entertainment, orang tuh menyukai awak. Tuh awak kepengen merilis lagu single saya sendiri. Iya. Kemarin tuh kan ada lagu-lagu awak, cuman itu kan label tuh. Oh iya betul. Jadi sekarang tuh impian awak tuh untuk sekarang tuh dan kedepannya Bizar tuh merilis lagu-lagu single Bizar sendiri. Tuh kalau bisa mengembangkan untuk panggung ke panggung. Seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya. Amin banget. Harus optimis. Ya, optimis pasti. ya. Oke, sebagai anak rantau ada nggak tips untuk yang juga pengen seperti Abizar nantinya? Pesan. Iya, pesannya deh, tipsnya, pesannya. Pesan untuk anak rantau, awak juga nggak terlalu gimana-gimana kali. Harus tarik diri dulu, Kak. Iya benar. Kasih kata-kata nanti nggak sesuai sama diri kan percuma. Iyalah, pasti. Kalau untuk pesan dan kesan itu untuk orang yang merantau, kalau mau berkembang di perantauan orang tuh, yang satunya itu jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya. Oke. Gengsi itu pasti membuat diri kita nggak pede, Kak. Satu lagi percaya diri. Dan satu lagi, kalau orang itu mempunyai kemampuan, ditonjolkan gitu, Kak. Oh, jangan disimpan aja. Jangan disimpan. Jangan mikirin nggak bagusnya dulu. Pikirin aja intinya aku bisa ngelakuin itu. Asik. Dan satu lagi, ya namanya juga di dunia perantauan, apapun yang nggak lakuin itu mudah-mudahan positive vibes. Amin ya. Itu aja Ingat, sih. orang tua di kampung pasti selalu berharap yang terbaik untuk anaknya, betul, ya kan? Terakhir dong, Abizar nyanyi sedikit buat aku dan kita semua, please. Nyanyi sedikit. Iya. Ya sedikitnya itu sedikit-sedikit gimana gitu, Bi. Ayolah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Iya, silakan. Ini lagu dari The Beatles. The Beatles. Apa judulnya? Oh, Darling. Oh, Darling. Berasanya buat saya dong. Baik, Abizar, silakan. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, please believe me. Oh, I'll never make it alone. Believe me when I beg you down. Never leave me alone. Yay. Yeay. Terima kasih untuk 1235 penonton di sini ya. Baik. Abizar, keren banget suaranya. Itu emang kamu banget sih ya lagunya, ya kan? Oke deh, seru banget obrolan kita hari ini bareng Abizar Ayaden, pemenang Bintang Radio RRI Bukit Tinggi 2025 kategori putra. Dari ceritanya kita bisa belajar banyak hal, bahwa perjalanan menuju mimpi itu enggak selalu lurus dan cepat, tapi juga penuh proses, dukungan, dan keyakinan diri. Abizar membuktikan kalau bakat itu bisa tumbuh dari mana aja, bahkan dari panggung MTQ sampai ke dunia musik. Keren banget loh. Dan yang paling penting itu ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, merantau, belajar,
berjuang. Itu justru bisa jadi awal dari kisah besar kita sendiri ya, Bi. Betul. Setuju ya? Setuju. Oke, untuk itu, untuk kamu juga yang lagi berjuang di perantauan atau lagi berusaha menyeimbangkan kuliah dan juga passion, semoga ceritanya Abizar tadi bisa jadi inspirasi untuk kita semua, ya Amin, kan? amin. Ingat, setiap langkah kecil yang diambil hari ini bisa jadi lompatan besar untuk masa depan kamu nanti. Oke, dan seperti kata Walt Disney, semua impian kita bisa jadi kenyataan jika kita punya keberanian untuk mengejarnya, like you do. Ya. Oke ya. Nah, teruslah berani melangkah, teruslah mengejar nada yang ada dalam dirimu. Terima kasih Abizar Ayaden. Sama-sama, Kak. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya. Ya, kita semua senang banget di sini ya kan, kedatangan yang kinyis-kinyis kayak gini. Share pengalamannya, share cerita-cerita inspiratifnya, dan semoga apapun yang ingin dicapai nantinya bisa tercapai. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti terus ya untuk kamu dengerin dan juga nonton podcast kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita RRI Bukit Tinggi, like, share, dan komen juga. Oke, dan untuk sekarang kita cukupkan dulu. Kali aja nanti ada waktu lagi kita ngobrol lagi sama Abizar. Oke Abizar, Oke, Kak. selamat melanjutkan kembali ya aktivitas dan rutinitasnya. Akhirnya saya Mutia Utami pamit undur diri. Sampai kita ketemu lagi di podcast RRI Bukit Tinggi selanjutnya. Bye-bye.